Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini ya. Setelah beberapa minggu tidak upload karena ada urusan pribadi. Oke, setelah minggu kemarin itu saya telah melakukan pembahasan tentang ini form login, gimana dia cara nge-get data yang kita inputkan dan menampilkan siapa yang login ke halaman tersebut, nampilin proses loginnya juga. Nah, di video kali ini saya membuat sebuah tutorial dari buat migration CRUD dan lain sebagainya nantinya. Oke, untuk sebelum itu kita cari tahu apa itu migration. Jadi migration itu adalah fitur version control untuk database yang memungkinkan kita untuk mengelola dan memodifikasi skema database kita secara terstruktur menggunakan perintah artisan saja, bukan langsung dari SQL langsung. Berikutnya itu kita ada CRUD. CRUD ini adalah C itu adalah create, R itu adalah read, membaca data, U nya adalah update. Jadi data yang udah ada nanti kita update. Terus D itu adalah delete. Jadi misalnya nih data kita punya satu tabel data yang dimana nanti di tabel data itu ada actionnya itu berupa edit, update sama delete. Jadi totalnya nanti itu ada create, read, update sama delete. Oke, langsung aja kita mulai untuk migration. Oke, langkah pertama itu kita masuk ke project kita, terus masuk ke terminal dan ketikkan php artisan make migration create warga tabel. Nah, di sini perlu diketahui untuk setiap pembuatan tabelnya itu kita harus diawali dengan create, lalu warga, lalu tabel. Jangan kita create tabel warga, jangan kayak gitu. Oke. Di sini saya udah ngebuat file migrationnya. Jadi file migration itu ada di database, lalu di folder migration. Nah, di sini kita kelihatan nih, filenya itu akan ngeliatin tahun, bulan sama tanggal kita buat dan jamnya. Masuk ke dalamnya itu ada tabel break increments, yang artinya kolom ini menjadi primary key atau ID utama untuk setiap warga. Terus ada tabel string yang dengan variabel no KTP. Dia tuh bersifat unik, jadi kita setiap menyimpan nomor KTP itu dan diberi atribut unik supaya tidak ada nanti di data itu dia tuh kayak duplikat. Terus ada nama ini menyimpan nama lengkap warga dengan maksimal karakternya itu adalah 100. Berikutnya ada jenis kelamin, dia tuh menggunakan random, jadi kita ini akan memilih untuk jenis kelaminnya nanti. Berikutnya ada agama, yaitu menggunakan tipe data string dan gunanya akan menyimpan nama agama dari warga. Berikutnya ada pekerjaan, menggunakan tipe data string juga, dan di sini ada berikutnya itu ada telepon, dia menggunakan string juga, dan terakhir ada email. Terus templates ini adalah digunakan untuk create dan add-nya itu waktu kita create data dan update datanya nanti. Oke, itu dari migrationnya. Setelah udah kita buat isi dari migration,
kita jangan lupa PHP Artisan Migration. Jadi setelah semua itu berhasil, kita harus login namanya PHP Artisan Migration. Oke. Berikutnya kita buat modelsnya. Jadi kita cukup ketikkan di terminalnya itu make model warga. Dikarenakan saya udah ngebuat model warganya, jadi saya tinggal masuk ke foldernya, itu ada di models, apps, di models, lalu di sini. Nah, di sini ada di sini ada berisi tentang protected data berwarga. Ini memberitahu kita model ini berhubungan dengan tabel yang bernama warga di database tabel sebelumnya. Kalau kita nggak menulis ini, Laravelnya akan menganggap nama tabel dari kita itu jamak dengan nama model atau dia itu menjadi wargas. Jadi baris ini wajib kita namakan tabel tidak mengikuti aturan jamak dari Laravel. Terus ada primary key warga ID. Kolom ini bukan ID tetapi warga ID. Maka kita perlu memberitahu Laravel agar menggunakan kolom tersebut sebagai primary key-nya nanti. Berikutnya ada protected field label. Ini berisi kolom yang boleh diisi nantinya secara massal atau mass excitement. Di sini kita mengizinkan kolom yang disebut field label ini untuk diisi agar mencegah terjadinya serangan mass excitement atau keamanan penting di Laravel. Di daftar sini ada no KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Mungkin itu dari modelsnya. Berikutnya kita buat controllernya. Jadi kita cukup ketikkan lagi PHP make controller warga controller min resource agar kita dapat semua function yang ada di controllernya nanti. Jadi kalau kita siap, kita enter, maka file tersebut akan masuk ke dalam warga controller. Oke. Yang pertama itu di sini saya udah ngisi juga di controllernya itu ada public function index. Ini difungsikan untuk menampilkan seluruh data warga yang ada di database nantinya dan digunakan perintah warga all untuk mengambil seluruh data yang ada dari tabel warga melalui model warga tadi. Jadi hasilnya data tersebut disimpan dalam variabel dollar data dan nama variabel itu data warga. Kemudian dikirim ke view bernama admin warga data warga agar dapat ditampilkan dalam bentuk tabel di halaman web nantinya. Dengan kata lain, fungsi ini adalah langkah pertama dalam proses menampilkan daftar seluruh warga kepada pengguna. Berikutnya ada create. Di sini digunakan untuk menampilkan halaman form tambah data nanti. Berikutnya ada store. Nah, di store ini digunakan untuk menyimpan data warga baru yang kita buat nantinya ke dalam database. Jadi di sana ada di formnya nanti akan ada tombol simpan untuk action formnya nanti. Jadi di situ ada form validasi menggunakan sistem request validate untuk memastikan bahwa setiap kolom sesuai dengan aturan kita. Misalnya no KTP harus unik dan maksimalnya 20 karakter, nama, jenis kelamin, atau lainnya yang ada di sini. Kemudian
jika berhasil, data tersebut akan disimpan ke warga sama dengan warga create validate. Setelah berhasil, sistem akan mengarahkannya ke warga index dan menampilkan pesan sukses penambahan data berhasil. Berikutnya ada function untuk edit. Di function edit ini berfungsi untuk memperbarui data warga yang telah. Di sini ada function edit digunakan untuk menampilkan halaman form edit data berdasarkan data warga yang kita pilih. Misalnya di tabelnya nanti ada urutan 3 data warga, terus kita milih data warga kedua nih, kita klik edit, maka di formnya nanti akan menampilkan data warga yang di urutan kedua. Berikutnya ada update. Nah, di function update ini berfungsi untuk memperbarui data sesuai ID yang kita pilih tadi. Pada ini kita mengambil data lama tadi dari database dengan warga Vin or Val, kemudian data pada setiap kolom diubah sesuai dengan input baru yang dikirimkan dari form. Setelah semua kolom diperbarui, metode warga.save akan menyimpan data tersebut. Setelah berhasil, kita akan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman tampilan tabel warganya dengan ada notifikasi atau pesan sukses perubahan data warga berhasil. Yang terakhir ada function destroy atau ngapus. Di sini ada menggunakan ID juga. Jadi nanti kita di tabel lagi, di sana ada 3 data. Terus di actionnya itu ada edit sama delete. Nah, kita pilih delete nih di urutan data kedua, maka data di urutan kedua itu akan dihapus. Setelah data itu dihapus, kita akan diarahin lagi ke halaman indeksnya tadi atau halaman tabel datanya tadi, dan muncul notifikasi notifikasi data warga berhasil dihapus. Setelah ini selesai, semuanya sudah selesai, itu jangan lupa kita import juga models yang udah kita buat tadi dengan use app models /warga. Oke, segitu saja di controller. Habis itu kita langsung ke root. Nah, di root kita tambahin nih root resource warga controller .class. Nah, jadi di sini menggunakan resource ini yang artinya semua function yang ada di controller kita gunain hanya dalam satu root saja. Oke. Kita bakal ngebuat tampilan view-nya. Tapi sebelum itu saya sudah download template CSS di website. Jadi file itu ada di public, di asset, lalu di asset admin. Nah, di sini semua aset yang udah saya download sebelumnya. Oke, jika udah, kita langsung masuk saja. Jadi pertama itu kita create sebuah folder di dalam view, yaitu namanya admin. Kemudian di dalam admin kita create lagi folder yang namanya warga. Di sini warga, kita folder nama warga, dan buat file baru namanya create warga.let.php. Di pertama itu di sini kita ngebuat form untuk kita inputkan datanya nantinya. Jadi letaknya tadi masuk di create. Di sini saya udah buat file baru dan udah masukin template-nya. Jadi di pertama itu ada from action root warga.store dengan menggunakan method post. Nah, jadi root warga store ini kita dapatkan dari warga controller tadi yang ada di sini. Kemudian menggunakan cara CSRF
agar Laravel memberikan token keamanan kita untuk mencegah serangannya CSRF nantinya. Di sini ada form inputan untuk nomor KTP dengan name-nya itu no KTP dengan value all no KTP, nama itu juga. Nah, di sini ada jenis kelamin, dia menggunakan menggunakan fitur option, sebuah pilihan di tabel nantinya. Di agama juga menggunakan name yang udah kita sediakan dari models dan dari migration tadi dengan value-nya all agama. Terus pekerjaan, all pekerjaan, telepon menggunakan TLP karena di database-nya kita buat TLP, dan value-nya sama seperti sebelumnya itu TLP, dan email begitu juga. Nah, jika sudah selesai, kita akan ngebuat data atau nampilin read-nya. Berarti di sini kita buat dulu nih if session success. Nah, ini notifikasi ketika data itu berhasil kita inputkan atau berhasil kita update, akan menampilkan pesan yang udah kita buat sebelumnya di warga controller. Nah, misalnya nih penamaan sukses dan notifikasi penambahan data berhasil, perubahan data warga berhasil dihapus. Masuk lagi ke sini. Berikutnya ada di sini ada perbedaannya. Di sebelumnya itu dia cuman menggunakan root warga.store. Nah, di sini kita warga.create. Jadi di sini kita masuk ke tabel, maksudnya itu masuk ke form tambah data menggunakan tombol nantinya. Jadi di sebelahnya itu akan ada tombol tambah data. Nah, di sini seperti biasa membuat tabel agar menampilkan data for each data warga as item. Jadi data warga yang kita buat di controller sebelumnya akan dialiaskan di sini menjadi item. Nah, misalnya di sini ada item no KTP, item nama, item jenis kelamin, item agama, pekerjaan, telepon, email. Nah, ini sini juga kita udah manggil root untuk edit. Jadi warga edit item warga ID. Jadi kita masuk ke form edit, lalu ngambil data berdasarkan warga ID-nya dengan ada button edit. Itu pun ada juga untuk ngapus, yaitu dari menggunakan function destroy, ngambil data yang kita pilih menggunakan metode post. Kemudian ada cara seperti biasa. Nah, di sini ada metode delete. Jadi di sini untuk ngapus data itu harus ada sebuah metode nantinya, delete, put untuk biasanya untuk create, untuk update. Nah, ketika diklik delete nanti bakalan muncul form notifikasi, yaitu yakin menghapus data ini. Oke, maksudnya kita masuk ke update atau edit. Nah, di edit kita menggunakan root warga update. Dia ini akan mengupdate data berdasarkan warga ID. Jadi kita milih ID berapa tadi, dia akan mengupdate data yang kita pilih. Berikutnya metode cara F, menggunakan metode put untuk inputan, untuk update. Nah, di sini ada bedanya, yaitu di sini dia bakalan ngambil value-nya itu data warga sesuai yang kita pilih. Misalnya data warga pertama itu no KTP-nya 14.01.02.03. Nah, kita pilih itu dia bakalan nampil di form edit nanti data yang kita pilih. Semua datanya yang dari tabel akan masuk ke form edit. Nama segitu juga, kelamin, agama, pekerjaan,
nomor telepon, dan email. Nah, di sini ada buttonnya, itu button submit nih, atau update datanya nanti. Ketika batal, dia bakalan balik ke warga.index. Oke, segitu saja dari editnya. Langsung saja kita coba demokan filenya. Langsung saja kita demokan aplikasinya. Jadi kita masuk ke website, habis itu ketikkan nama project kita, misalnya pertahanan admin.test. Terus itu tadi sebagai admin di warga /create. Jadi foldernya itu ada di warga dan create, nama filenya create. Jadi kita coba input masuk. Nah, di sini kita udah masuk ke form create atau membuat data warga. Jadi kita isi dulu nama, nomor KTP, namanya, jenis kelaminnya, agamanya, pekerjaan, mahasiswa, email. Jadi kita coba submit. Nah, di sini ada notifikasi penambahan data berhasil yang kita gunakan tadi, yaitu redirect dari controller nampilin ke halaman tabelnya. Nah, nanti di sini udah ada read-nya, itu membaca data, ada nomor data KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, dan email. Nah, kita coba function edit atau action edit yang udah kita buat juga sebelumnya. Kita klik edit. Nah, dia bakalan ngambil data dari ID yang kita pilih, dari data yang kita pilih. Nah, sesuai yang kita buat di KTP, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di sini saya buat KTP-nya itu read only. Jadi KTP-nya itu tidak bisa dirubah. Misalnya kita rubah namanya jadi Agus. Ini kita update. Nah, perubahan data warga berhasil. Nah, berarti kita udah menggunakan create, update, read, dan terakhir itu ada hapus. Nah, kita akan coba hapus. Nah, ini akan muncul sebuah pop-up yakin menghapus data ini. Kita klik OK. Nah, data warga berhasil dihapus. Nah, mungkin segitu dari tabel warga. Oke, kalau setelah kita selesai dari tabel warga sebelumnya, di sini saya ngambil dari project Binarisa saya, itu tentang jenis penggunaan dari tanah, karena judul project saya adalah pertanahan. Pertama itu kita create migration, yang dimana di isi migrationnya itu ada tabel ID, jenis ID-nya, nama penggunaan, dan keterangannya. Jika sudah, kita jangan lupa migrate yang sudah kita buat migration ini. Setelah itu kita buat models. Di models itu berisi tabelnya dari tabel jenis penggunaan tadi. Primary key-nya itu jenis ID, protected atau field labelnya itu adalah nama penggunaan dan keterangan. Setelah ini sudah selesai, kita buat controllernya itu nama filenya itu di sini jenis penggunaan controller. Yang di sini saya bahas itu index, yang dimana di index setiap mengakses halamannya sesuai dengan functionnya, dia bakalan balik ke halaman data jenis penggunaan. Di function create dia ada admin jenis penggunaan .create jenis penggunaan, yang artinya di sini ketika kita buka di webnya, dia bakalan masuk ke halaman create jenis penggunaan. Berikutnya di function store, di sini digunakan untuk ketika kita nginput sebuah data, misalnya nama penggunaan, keterangan, sama seperti sebelumnya yang di warga controller juga. Ketika data itu sudah diinputkan, maka dia akan balik ke jenis penggunaan index dan muncul pesan penambahan data berhasil.
Di berikutnya ada function edit. Nah, di function edit ini akan mengarahkan kita ke jenis penggunaan. Di dalam folder jenis penggunaan itu ada edit slash jenis penggunaan. Jadi ini akan menampilkan form untuk edit. Terus ada update, dia bakal ngambil ID-nya, jenis penggunaannya. Kemudian ngambil data penggunaannya, nama penggunaan, dan keterangannya. Ketika udah kita save, dia bakalan balik lagi ke halaman indeksnya atau halaman nampilkan data jenis penggunaan. Setelah itu dia muncul pesan perubahan data berhasil. Di terakhir ada function destroy. Di sini kita menghapus file, menghapus data sesuai ID yang kita pilih. Di sini dia bakalan muncul pesan data berhasil dihapus. Oke. Setelah kontrolnya sudah siap, kita buat rootnya sama seperti sebelumnya. Kita gunain root resource. Jadi di sini kita tinggal rubah yang awalnya warga ID jadi jenis penggunaan, di sini jadi jenis penggunaan. Tidak lupa kita import juga kelasnya. Jika sudah selesai, di sini saya buat folder baru namanya jenis penggunaan. Pertama itu ada create. Nah, di create saya masih pakai template yang sama. Cuman di sini kita merubah penamaan root saja. Penamaan root dari warga jadi jenis penggunaan store. Terus value yang kita inputkan sesuai yang udah kita buat di migration jenis penggunaan tadi. Oke, sama seperti biasanya di data. Di sini ketika kita berhasil nambahan data, ngedit data atau ngapus data, dia bakalan nampil pesan yang ada di controller tadi, pesan yang kita buat tadi. Di sini dia bakalan nampil di tabelnya nanti dia bakalan nampilin nama penggunaan, keterangan, dan action. Action di sini itu kita misalnya edit atau hapus. Di sini format. Ini untuk inisiasi dari data penggunaan yang ada controller kita buat jadi as item. Jadi di sini kita manggilnya cuman item, nama penggunaan atau item keterangan. Di action itu ada jenis penggunaan edit, dia terus di sampingnya ada item jenis ID. Jadi dia tuh ngambil data yang kita pilih. Misalnya ada di tabel kita tuh ada 3 data, kita milih data 2. Nah, ini bakalan milih data 2 dan menampilinnya ke form saat kita edit. Terus yang di bawah ketika kita pilih data itu kita hapus, dia bakalan ngapus data yang di kita pilih yang nomor 2 misalnya. Terus ini ada method delete. Oke. Berikutnya kita masuk ke edit. Nah, di edit masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita gunain root jenis update dan dia bakal ngambil data jenis penggunaan dari tabel dari tabel kita menggunakan jenis ID. Jadi berdasarkan ID aja kita ngambil dari data jenis penggunaannya. Di sini akan method put untuk ngupdate datanya. Nah, di sini dia bakalan nampilin data sesuai yang ada di tabel. Misalnya nama penggunaannya itu untuk rumah tinggal, di keterangannya rumah tinggal sementara atau lain sebagainya nantinya. Oke, mungkin sekian dari view-nya. Langsung saja kita coba untuk demokan aplikasinya. Jadi kita masuk ke webnya. Nah, saya refresh dulu. Nah, kita coba tambah data nih, misalnya tambah data rumah tinggal atau tanah sengketa, panjang hektar misalnya. Kita submit. Nah, di sini akan muncul pesan penambahan data berhasil sesuai file function section yang kita bikin tadi di data / jenis penggunaan. Kita coba edit. Nah, di sini dia bakal ngambil data yang kita pilih, kemudian dia nampilin langsung yang ada di data tersebut. Tadi tanah sengketa kita rubah jadi tanah wasiat.
Sini keterangan kita buat jadi kepemilikan bersama. Kita submit. Nah, dia bakal muncul pesan perubahan data berhasil, dan data tadi yang awalnya itu tidak yang awalnya kita rubah menjadi tanah wasiat, keterangan itu kepemilikan bersama. Oke, kita coba hapus. Oke. Nah, data tersebut akan dihapus. Jadi di tabel sekarang ini kosong karena data kita cuma ada satu. Oke, kita coba langkah terakhir, itu adalah git push. Yang awalnya itu kita adalah git add. Nah, di sini karena saya banyak nambahin nih, karena belum ada melakukan git push. Oke. Setelah git add, kita git commit terlebih dahulu. Kita git commit m kedua. Misalnya di sini kita bikin CRUD pertanahan admin. Enter. Nah, oke. Kita coba git status dulu, git status. Nah, di sini kita mempunyai git lebih utama di project kita sekarang dibandingkan di GitHub kita. Makanya muncul pesan github/master by one commit. Kita harus git push dulu agar git kita commit kita yang ada di GitHub sama dengan yang ada di project. Jadi kita tinggal git push. Nah, di loading, mengupload sebanyak 400. Nah, jadi sekarang git commit kita setara dengan ada commit di GitHub. Jadi ceknya tuh bisa di sini. Nah, ini tandanya git master sama GitHub master kita tuh setara atau sejajaran itu sama, nggak seperti sebelumnya. Oke, sekian dari video saya kali ini, dari mulai CRUD warga, CRUD jenis penggunaan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon diberi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.